Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Ngobrol Virtual yang spesial akan membahas dinamika pemilihan RT RW di Kota Makassar. Seperti yang kita ketahui bahwa hari ini 26 November 2025 telah memasuki tahapan pencabutan nomor urut dari para calon RT dan juga kita telah melihat beberapa dinamika yang muncul selama prosesi ataupun juga tahapan dari pemilihan RT RW di Kota Makassar. Untuk itu, hari ini kita sudah terhubung dengan 3 narasumber kita untuk membahas lebih jauh terkait seperti apa dinamika dan juga melihat pemilihan RT RW di Kota Makassar. Ada 3 narasumber kita yang tersambung melalui virtual Zoom meeting. Yang pertama ada Bapak Dr. Andi Ali Armunanto, SIP MSI, selaku pengamat politik Universitas Hasanuddin. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Ya, baik. Dan juga yang kedua ada Bapak Muklis Misbah selaku anggota fraksi Mulia DPRD Makassar. Bapak, selamat sore. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan juga narasumber ketiga kita ada Dr. Adi Suryadi Cula selaku akademisi yang juga bergabung bersama kita pada sore hari. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Dan juga pada sore hari ini Bapak kita akan membahas terkait dinamika pemilihan RT RW di Kota Makassar. Namun sebelum jauh membahas hal tersebut, mungkin sejauh ini Pak dari awal mencuatnya keputusan untuk adanya pemilihan RT RW di Kota Makassar, menurut Bapak seperti apa? Apakah ini juga akan berjalan sukses nantinya atau seperti apa? Mungkin pertama dari Bapak Dr. Andi Ali Armunanto, silakan Pak. Iya, tentu saja ini adalah sebuah proses politik yang harus kita hargai karena kemudian ini bisa jadi kemudian melandasi proses demokrasi yang lebih besar, ya, melalui proses pemilihan ketua RT ini dan yang menarik karena kemudian ini dikemas dengan model pemilihan langsung terbuka dan ini menjadi semacam pilkada mini yang justru kemudian mencerminkan realitas politik akar rumput saat ini dan itu kemudian menjadi menarik untuk dikaji. Tentu saja akan ada dinamika di dalamnya dan kita berharap dinamika itu justru mengantar kita ke kehidupan demokrasi yang lebih baik gitu. Baik, dan juga untuk Bapak Muklis Misbah selaku anggota fraksi Mulia DPRD Makassar, seperti apa Pak melihat sejak awal munculnya keputusan untuk melaksanakan pemilihan RT RW di Kota Makassar? Ya, terima kasih banyak Pulut. Jadi ini sebenarnya memang satu langkah maju menurut saya di era pemerintahan mulia Bapak Munafri Arifuddin dan Ibu Alia. Mengingat pemerintahan sebelumnya kan tunjuk-tunjuk RT RW-nya. Dengan adanya pemerintahan baru di Kota Makassar, maka melaksanakan pemilihan RT RW dan LPM secara demokrasi, dan menurut saya inilah demokrasi yang paling dasar di tengah-tengah masyarakat. Memang sedikit banyak kegaduhan, keganjalan kemarin, sampai kemarin itu semua lurah diundang dan camat diundang, termasuk kabak BPM, Badan Pemberdayaan Masyarakat, dan BKD, dan beberapa stakeholder yang berkaitan dengan itu. Jadi intinya kami sampaikan kemarin kepada para camat dan lurah dan termasuk BPM sebagai leading sektor, saya bilang kalau memang tidak siap melaksanakan ini pemilihan, ya ditunda saja dulu. Ditunda saja dulu, bukan berarti mau dibatalkan, tapi ditunda. Ditunda pelaksanaannya. Tapi sekiranya panitia sudah siap, ya kita gaspol. Apa yang menjadi kendala kemarin? Satu, keamanannya. Kemarin tidak ada anggaran keamanan dari kepolisian maupun dari pihak lain. Tapi setelah berkoordinasi BPM dengan Satpol PP, akhirnya Satpol PP siap menjadi pengamanan di setiap TPS.
Yang kedua, yang masih corat-marit kemarin itu adalah daftar DCT-nya, DCS dan DCT. Tapi syukur alhamdulillah Kabak BPM mengatakan dengan struknya dari camat dan lurah, katanya siap membenahi itu, ya kita lanjutkan saja karena ini hal yang baik terus saya. Seperti itu untuk sementara. Baik, dan juga memang Adit, ternyata rupanya ada beberapa gejolak gitu. yang terjadi dalam dinamika pemilihan RT RW Makassar. Nah, kemudian untuk dari pandangan akademisi Bapak Dr. Adi Suryadi Cula, mungkin kami silakan Pak, seperti apa melihat adanya pemilihan RT RW di Kota Makassar? Ya, akademisi sebetulnya ini ada juga Pak Ali ini ya. Sama-sama sama-sama dosennya. Coba saya lihat statusnya sebagai pengamat ini. Nah, Pak Muhlis saya kira sebagai anggota DPR ya mungkin sangat tahu ya soal teknis ya. Eh, apa ya pemilihan ini metodenya, tata caranya seperti apa. Tapi saya mau jelaskan sebenarnya saya punya pengalaman ya. Dulu di Jakarta waktu saya studi pendidikan ya sekitar tahun awal 2000-an. Ya. Itu eh, saya pernah menjadi panitia pemilihan ketua RT. Pertama kali diterapkan pemilihan langsung itu sekitar awal 2000-an ya. Kalau tidak salah eranya Gubernur Fauzi Bowo waktu itu. Dan apa ya serentak juga seluruh RT dan jumlahnya sangat besar itu di Jakarta ya. Bahkan mungkin kalau dinilai dari tingkat kerawanan karena ada kekhawatiran juga keterlibatan preman apa segala macam yang mungkin mengganggu entah mungkin juga mendukung calon. Jadi ada aspek keamanan memang yang perlu ya. Saya kira yang disinggung tadi oleh Pak Mulis itu harus benar-benar juga dilihat ya. Tapi sejauh pengalaman yang pernah saya alami ya sebagai panitia waktu itu diangkat oleh kelurahan. Nah, jadi lurah yang mengangkat, tapi musyawarah warga di tingkat RT. Jadi saya waktu itu dipilih oleh warga, musyawarah di tingkat RT lalu disahkan ya oleh lurah. Nah, lurah memang ex officio ya sebagai bagian dari apa pembina lah waktu itu. Jadi, nah pemilihan itu berjalan dengan baik ya saya kira waktu itu di pemilihan langsung RT RW pertama. Cuma memang harus dilihat, memang mungkin nanti bisa dibandingkan lah ya. Karena ini masih statement awal ya. Nanti saya akan kemukakan pengalaman di Jakarta karena di periode berikutnya pemilihan ketua RT itu saya juga jadi calon ditunjuk oleh warga dan saya terpilih. Jadi sambil kuliah di UI ya, di Salemba, di Pascasarjana ya, S3 waktu itu. Karena saya tinggal di lingkungan pemukiman sekitar Salemba Raya, saya akhirnya maju di Daulat juga jadi ketua RT dan ada beberapa kontestan. Ya, saya terpilih waktu itu jadi ketua RT melalui pemilihan langsung. Ya, ada pengalaman saya juga itu pemilihan tidak hanya sebagai panitia, tapi juga bahkan ikut kontestan ya. Nah, nanti mungkin saya akan bisa buat apa ya ceritakan perbandingannya ya. Tapi uh, esensinya sebetulnya saya mau katakan bahwa pemilihan RT RW ini adalah sebuah prosesi demokrasi. Jadi itu sangat baik ya. Nah, sebagai sebuah prosesi demokrasi, masyarakat di situ belajar untuk memilih pemimpin. Jadi ini miniatur dari pemilu, miniatur dari pilkada juga sebenarnya karena mirip ya tata cara pemilihan dan dilakukan secara one vote, one person ya. Jadi ya ini pemilihan langsung sistemnya dan pengalaman yang saya lihat dan itu juga secara teoritik ya sebenarnya menghasilkan pemimpin yang memang sesuai dengan yang diharapkan itu bisa bertanggung jawab lebih akuntabel ya kepada masyarakat. Nah, apa yang menjadi kenyataan adalah bahwa ya dibanding penunjukan seperti yang disebut tadi Pak Muhlis di periode sebelumnya mungkin nanti kita harapkan dan saya mengalami sendiri secara langsung praktek ya dan mengamati di Jakarta itu seluruh serempak ya seluruh DKI ya hasilnya memberikan apa eh, pemimpin di tingkat RT RW itu yang terangkat ya lebih bertanggung jawab. Jadi mungkin karena dipilih langsung beda kalau dipilih
ditunjuk ya. Jadi sebagai sebuah prosesi demokrasi, apalagi dalam bentuk yang lebih mikro ya, kan mungkin kalau kita bandingkan dengan Athena dulu ketika demokrasi langsung pertama kali diterapkan, itu mirip lah di lingkup yang lebih kecil, di mana warga itu mengenal siapa calon, nah, kan lebih mudah meminta pertanggungjawaban dan lebih mudah memilih calon karena ada tingkat pengenalan secara langsung bukan karena survei tapi calon memang itu dikenal di warga karena lingkupnya kan hanya rukun tetangga, rukun warga itu kan jumlahnya sedikit. Jadi ini prosesi demokrasi yang memang sebenarnya sangat menjanjikan kalau itu benar-benar dikelola dengan baik, di mana tata kelola RT dan RW itu ya bisa lebih maju, bisa lebih bertanggung jawab. Itu saya kira yang menurut saya ya dengan respon positif, respon apresiatif lah pemilihan ini dilakukan secara langsung di Makassar itu satu langkah maju lah. Iya, baik. Dan juga dalam beberapa tahapan yang sudah dilalui dalam dinamika pemilihan RT RW Makassar, memang ada sedikit keterlambatan begitu ya Pak, juga terkait dengan pada malam tadi kita bisa lihat contohnya bahwa hingga pukul 21 WITA pada Selasa malam bahkan uh, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar belum menetapkan calon peserta pemilu RT RW padahal sesuai jadwal calon peserta ditetapkan pada 25 November dan juga hari ini untuk pencabutan nomor urut masih ada beberapa kelurahan yang belum melaksanakan, bahkan kabarnya ada yang baru melaksanakan untuk esok hari. Mungkin seperti apa dari segi kesiapan dan lain sebagainya Pak, hingga ada banyaknya keterlambatan ataupun juga kendala yang terjadi. Menurut Bapak Andi Ali Armunato seperti apa Pak? Termute suaranya Pak Ali. Iya. Termute. Oke, maaf. Ya, mungkin saya kan enggak terlalu mengerti bagaimana proses pelaksanaannya kan. Ya, karena saya tidak menjadi bagian dari situ. Mungkin Pak Muhlis yang terlalu yang paham saya kira bagaimana prosesnya. Tapi saya kira memang ini adalah sesuatu yang baru dilaksanakan di era pemerintahan Pak Munafri dan Ibu Alia ya. Walaupun sepengetahuan saya pernah juga dilaksanakan pemilihan ketua RT langsung di eranya Pak Dadi. Tapi saya kira tentu mungkin ada mekanisme-mekanisme yang baru, ada proses-proses yang baru yang ditawarkan di dalamnya, dan tentu ini juga membutuhkan pengaturan yang cukup bagus gitu. Jadi saya kira wajar kalau ada kendala-kendala, dan juga saya bilang tadi pilkada mini dan serentak, tentu ada ratusan, bahkan mungkin ada seribuan RT dan RW di Makassar yang secara bersamaan harus di handle ya, harus juga melaksanakan itu. Tentu memang dengan kapasitas yang ada, tentu ini menjadi kapasitas institusi yang ada, tentu ini menjadi sebuah tantangan. Tapi saya pikir di sini kemudian pemerintah kota bisa berinovasi bagaimana kemudian di tengah keterbatasan, misalnya tadi ada keterbatasan tenaga keamanan, mungkin juga nanti ada keterbatasan anggaran, keterbatasan personil ataupun panitia panitia pemungutan suara. Saya kira nanti akan ditemukan solusi-solusi yang inovatif gitu. Yang sebenarnya yang harus kita dorong adalah semangat dalam melaksanakan ya pemilihan RT dan RW ini, semangat untuk mendorong demokrasi elektoral sampai ke level akar rumput, semangat untuk mendorong partisipasi masyarakat lebih luas, dan ini yang kita harus apresiasi. Tentu memang kita harus perhatikan juga misalnya mekanismenya ya, proses-prosesnya dan segala macam. Tapi saya kira
masyarakat juga kita harus dorong untuk ikut berpartisipasi, ikut terlibat dalam proses ini untuk menyukseskan pesta demokrasi akar rumput ini, karena saya kira ini memberikan akses yang lebih luas, uh, akses partisipasi politik yang lebih luas bagi masyarakat kita, gitu. Bukan hanya kelas menengah, tapi seluruh masyarakat kemudian pasti dilibatkan di dalam proses-proses ini, dan inilah saya kira bentuk demokrasi partisipatorik yang real, gitu. Sehingga kita harus mendukung semua apapun kendala yang dihadapi, gitu. Iya, baik. Jadi artinya ini adalah sebagai salah satu wadah yang akan memantik begitu ya Pak ya, semangat demokrasi bagi masyarakat, bukan hanya di gelaran 5 tahun sekali seperti pemilu dan juga pilkada, tetapi pada gelaran pemilihan RT RW ini masyarakat juga lebih dekat artinya dengan proses demokrasi. Mungkin seperti apa melihat respon ataupun juga euforia dari masyarakat Makassar sendiri Pak Ali? Ya, tentu ini menarik ya membicarakan pemilihan ini, karena uh, ini bukan hanya sekedar pemilihan ya. Mungkin kalau di masyarakat kelas menengah uh, terpilih menjadi ketua RT itu tidak menarik gitu, karena masyarakat kelas menengah biasanya sibuk dan segala macam, punya akses apa ke pelayanan yang bagus misalnya. Tapi bagi masyarakat slum area ataupun masyarakat marginal, justru pemilihan seperti ini memberi akses, membuka peluang akses bagi mereka, gitu. Kita tahu, saya juga beberapa kali penelitian di slum area, gitu ya. Peran ketua RW ini sangat krusial, misalnya memfasilitasi masyarakat untuk mengakses layanan-layanan pemerintah. Di situ ketua RT sangat berperan, misalnya membantu masyarakat untuk mendapatkan layanan BPJS, layanan kesehatan, layanan kartu Indonesia Pintar, ya, bantuan sosial dan segala macam, sehingga perannya sangat penting bagi masyarakat itu. Nah, berbeda misalnya kalau di kelas menengah. Di kelas menengah itu ketua RT ya, beberapa klaster perumahan kelas menengah yang saya datangi, peran ketua RT cenderung hanya menjalankan fungsi administratif ya, mendaftarkan warga baru, mengkoordinir keamanan, mengatur satpam perumahan, lalu kemudian mengatur apa uh, uh, pengambilan sampah gitu, dan segala dan berbagai macam iuran. Tapi justru di masyarakat kelas bawah, peran RT dan WRW ini sangat krusial menjembatani layanan antara masyarakat, dan inilah yang saya kira kemudian mendorong antusiasme masyarakat dalam pemilihan ketua RT RW ini, karena posisi mereka sebagai street level birokrasi yang melekat atau sangat dekat dengan masyarakat, punya fungsi fasilitator yang kemudian bisa menghubungkan masyarakat ya, kepentingan masyarakat dengan layanan-layanan pemerintah, termasuk misalnya mengadvokasi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Kita juga lihat berapa banyak misalnya masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, itu yang advokasi ketua RT atau ketua RW-nya gitu, memfasilitasi melapor ke polisi, mengawal kasusnya dan segala macam. Nah, saya kira ini kemudian menjadi penting, dan disitulah saya kira peran ketua RT ini menjadi perhatian publik ya, perhatian di masyarakat lokasi dia berada, sehingga ini yang menimbulkan antusiasme masyarakat. Biasanya memang di kelas menengah tidak terlalu ramai, tapi kalau kita lihat di daerah-daerah perkampungan ya, di perumahan di masyarakat slum area, justru pemilihan ini menjadi pesta demokrasi yang paling real yang kita lihat, dan di situ tidak ada money politik dan segala macam. Walaupun memang salah satu juga yang pernah saya temukan, bahwa memang ada kepentingan ekonomi informal, karena ini juga misalnya kalau di daerah-daerah dekat pasar itu misalnya terkait dengan kepentingan preman, penguasa parkir dan segala macam. Tapi terlepas dari semua itu, saya kira memang masyarakat kemudian menjadi antusias karena posisi ketua RT ini yang sangat dekat dengan masyarakat dan menjadi fasilitator
bagi masyarakat untuk menghubungkannya dengan layanan-layanan dan kebijakan pemerintah. Begitu. Baik, jadi artinya di antara beberapa pemilihan yang sudah dilalui oleh masyarakat, pemilihan RT RW inilah yang artinya paling dekat begitu ya Pak ya. Dan masyarakat juga tahu betul seperti apa calon yang mereka akan pilih dan beragam dinamika yang ada di dalamnya. Nah, lalu juga terkait dengan Betul. tadi beberapa tahapan pemilihan RT RW yang sempat molor ataupun juga belum selesai hingga hari ini untuk di tahapan pencabutan nomor, mungkin Bapak Muklis Misbah selaku orang yang juga mengetahui hal ini, mungkin seperti apa Pak, adanya beberapa agenda yang harusnya dilaksanakan tepat waktu namun ada beberapa kelurahan yang terlambat melaksanakan Pak, silakan. Ya, terima kasih banyak. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa kemarin itu ada rapat di kantor DPRD yang dihadiri semua lurah, meskipun ada beberapa yang perwakilan dengan seluruh camat, 15 kecamatan di Kota Makassar, dan Kabag BPM untuk diminta kesediaannya, informasi dan kesediaannya apa betul-betul sudah siap melaksanakan ini atau seperti apa. Kami bukan mau membatalkan, tapi kami minta ditunda sekiranya panitianya belum siap. Iya. Nah, tapi karena dia merasa sudah siap, tapi apa yang dikatakan tadi Pak Ali, ada benarnya mungkin sedikit ada molor dari tahapan yang ditentukan. Seperti saya rasa bisa diatasi karena sudah hampir sebagian besar tadi bisa dapat informasi dari lurah-lurah, kelurahan-kelurahan bahwa pengundian nomor urut sudah selesai hari ini. Dan mungkin ada beberapa yang belum terlaksana, kemungkinan besar sampai malam atau besok sudah selesai. Seperti itu. Dan juga Pak dalam prosesnya, apalagi tadi juga Bapak sudah sempat mengatakan bahwa sudah bertemu dengan lurah dan juga pihak-pihak yang ditemui kemarin pada saat rapat, ada beberapa permasalahan terkait dengan pemerintah meminta pemerintah Kota Makassar mengevaluasi lurah nakal dalam proses pemilihan ketua RT RW. Sejauh ini untuk isu tersebut seperti apa Pak? Ya, memang kemarin ada laporan ketidaknetralan lurah dan hari ini sudah dipanggil menghadap sama Sekda tadi. Ada 6 orang yang dipanggil. Dan ini kasusnya adalah ketidaknetralan Pak Lurah terhadap pemilihan ini. Ya. Seperti itu Mbak. Iya, baik, dan juga ini ada dalam 6 bulan ke depan dievaluasi ini Pak, apakah juga nanti akan tetap dilaksanakan atau seperti apa? Nah, itu saya rasa kewenangan Bapak Wali Kota yang mengevaluasi lurah 6 bulan ke depan, apakah lurah ini benar-benar bekerja dengan sesuai prosedur, ataukah lurah ini tidak mampu mengikuti, tidak bisa mengikuti dan mewujudkan visi misi wali kota, pasti wali kota akan ganti. Ya, baik. Jadi nanti akan kita lihat seperti apa ya Pak ya keputusan juga dari Bapak Wali Kota Munafri Arifudin, dan juga terkait dengan tadi ada beberapa kita melihat problematika yang muncul begitu Pak Dr. Adi Suryadi Cula selaku orang yang juga sudah pernah melalui pemilihan RT RW sebagai panitia, bahkan juga sudah pernah mencalonkan dan terpilih. Mungkin Pak seperti apa untuk beberapa problem yang muncul, apakah ini juga muncul pada saat pengalaman Bapak kemarin di Jakarta atau seperti apa Pak untuk perbandingan antara pemilihan langsung dan juga dipilih secara hak prerogatif gitu, silakan. Ya, saya di Jakarta itu karena kuliah ya. Jadi sebenarnya bahkan saya dicalonkan lagi tuh maju di tingkat RW. Tapi saya harus berhenti ya karena saya harus kembali ke Makassar setelah selesai S3. Ya, saya nggak tertarik. Itu pun sebenarnya saya karena digadang-gadang oleh warga ya. Saya didatangi oleh banyak sekali warga, bahkan ketua RT yang sedang menjabat juga. Ya, meminta jadi calon. Jadi sempat waktu itu ya saya dapat suara mayoritas ya. Hampir ini 90% bahkan ya waktu itu. Jadi ya hanya pengalaman sambil lalu ya waktu itu saya di Jakarta ikut kontestasi karena berada di tempat bermukim juga bergaul dengan warga dan ya mungkin juga karena
keakraban dengan warga. Jadi sebenarnya banyak kaum urban ya yang juga bisa saja terpilih. Mereka yang mungkin bukan asli ada di Makassar atau mungkin mereka penduduk Sulawesi Selatan juga, tapi dari daerah ya, lalu kemudian bermukim di Makassar. Jadi ya mungkin juga kelas menengah ya banyak ya. Karena sebenarnya sih di dalam pemilihan yang saya lihat itu juga pengalaman di Jakarta memang banyak kelas menengah itu. Eh, Pada umumnya bahkan mungkin mereka yang berada di bawah itu mereka ya menarik diri dan menyerahkan ke calon-calon yang punya tingkat finansial barangkali pertimbangannya begitu karena kedudukan RT RW itu kan sebenarnya kan apa ya fungsi volunteer ya itu kan sukarela itu jadi harus berkorban tidak hanya rugi waktu rugi tenaga tapi juga bahkan material ya harus bersedia. Justru itu adalah bentuk pengabdian yang benar-benar harus dilakukan sebagai pertanggungjawaban publik gitu sosial di tempat kita bermukim jadi kalau mau jadi kaya mau cari duit ya nggak mungkin ya. Nah, karena itu biasanya mereka yang punya posisi kelas menengah itu, yang disebut Pak Ali tadi itu ada benarnya untuk biasanya yang jadi calon. Itu yang saya lihat ya pengalaman. Nah, tetapi di Jakarta itu pengalaman saya itu sosialisasinya panjang, 2 tahun bahkan ya. Jadi mungkin agak sempurna dilihat dari segi kesiapan, tidak hanya kesiapan dari segi teknis, tapi juga kesiapan finansial dan bahkan juga kesiapan perilaku ya masyarakat itu. Karena sekitar 2 tahun dan disosialisasikan bahkan itu di setiap kelurahan ya beberapa tokoh masyarakat diundang, ketua-ketua RT itu saya termasuk dipanggil ya. Bahkan saya sempat itu karena latar belakang saya juga sosialisasi peraturan gubernur itu saya ikut juga sebagai narasumber itu. Ketika dirancang ya awal itu karena teman-teman dari di UI itu ada dosen, ada itu terlibat dalam pembuatan pergub itu. Jadi saya diminta menjadi bagian dari tim sosialisasi dan direvisi juga itu bagian dari sosialisasi sebelum disahkan ya menjadi bentuk pergub itu sosialisasi apa meminta masukan masyarakat itu. Nah setelah jadi pergub, nah disosialisasi lagi. Jadi ada tahapan yang kelihatannya cukup matang ya dan mungkin tidak terburu-buru, tapi ya, itu mungkin yang menyebabkan ya proses pemilihan RT RW itu berjalan dengan baik ya. Nah, saya tidak tahu apakah ada faktor yang terkait dengan sosialisasi yang disebut Pak Mulis tadi itu kesiapan masyarakat ya. Karena yang siap itu sebenarnya kan bukan hanya pejabat saja, kelurahan atau kecamatan, tapi juga yang siap itu sebenarnya adalah masyarakat itu sendiri. Apalagi yang terkait dengan apa kontestasi ya terutama pembentukan panitia juga itu karena panitia itu kan butuh waktu sosialisasi apalagi prosedurnya kan mirip pilkada itu ada visi misi ada panggung yang diberikan ya oleh calon-calon itu di mana hadir warga itu di situ kampanye mereka itu ada sesi kampanye itu berapa hari diberikan lalu visi misi mereka lalu ya tiba pada tahapan seperti ini pemilu itu ada voting dan disitulah finalisasinya dan ya pemilihan itu berjalan dengan baik ya justru di tengah masyarakat yang rawan malah kalau kita lihat tingkat apa itu di Jakarta itu kan banyak sekali anonim ya kondisi di mana warga tidak saling kenal tapi ya mungkin karena kesiapan tingkat kesadaran ya dengan sosialisasi itu. Nah, itu saya kira yang dibutuhkan karena itu kalau menurut saya kalau memang belum siap sebenarnya tidak ada masalah itu ditunda ya. Kalau saya ditunda itu enggak untuk mempersiapkan sebuah prosesi pemilihan itu kan tidak mudah meniup lampu apa ya menggosok lampu Aladin juga kan tapi ya tergantung kalau masyarakat sebenarnya sudah pernah mengalami pemilihan sebelumnya saya kira mereka itu kan tidak perlu tapi ya saya kira kalau penundaan dibutuhkan dan belum siap tidak ada masalah itu
sebaiknya ditunda aja, enggak ada masalah. Lalu disiapkan masyarakat matang lalu daripada dilakukan sementara masih banyak kondisi yang murat-marit yang harus dibenahi misalnya termasuk yang utama itu kesiapan warga sebetulnya ya dengan imparsialitas ya Pak. Seperti tadi lurah itu kan kalau dia memihak itu kan berbahaya sekali itu. Karena itu mirip sorotan terhadap kasus pemilu dan pilpres kita kemarin ada cawe-cawe misalnya ya oleh pejabat terhadap calon kan seharusnya itu tidak terjadi. Jadi sikap netralitas itu justru harus ada jaminan dari apa ya pemerintah kecamatan maupun kelurahan. Nah, itu saya kira ya persiapan yang harus benar-benar matang. Itu yang penting menurut saya kesiapan mental masyarakat juga sebagai dalam perilaku memilih mereka ya. Baik, jadi bukan hanya kesiapan dari pihak pemerintah begitu ya Pak ya, tapi juga masyarakat juga tetap harus punya kesiapan terkait dengan bagaimana pemilihan RT RW di Kota Makassar ini ya, artinya ini juga menjadi pengalaman baru bagi masyarakat. Nah, mungkin Bapak Muklis Misbah mungkin dapat juga menjelaskan ataupun menyampaikan untuk masalah kesiapan mungkin Pak dari pihak pemerintah sendiri dan juga dari rekan-rekan DPR, apakah sejauh ini memang sudah melaksanakan sosialisasi sebelum dilaksanakannya pemilihan RT RW ini atau seperti apa Pak? Ya, terima kasih banyak Mbak. Jadi apa yang dikatakan tadi Pak Adi Suryadi sangat benar sekali bahwa pemilihan RT RW ini demokrasi yang sangat mendasar memang bukan cuma kesiapan panitia dan pemerintah, tapi juga kesiapan masyarakat itu sendiri. Nah, mungkin karena ini mendadak begini sampai bisa menimbulkan banyak riak-riak. Nah, salah satu contohnya saya malah harusnya Pak Adi dan Pak Ali ini dilibatkan dalam pembuatan perwali. Ya, contoh hal kecil di perwali ada, saya lupa juga pasal berapa, bahwa setiap wajib pilih satu orang satu kakak. Jadi satu diwakili dalam satu orang. Tapi apabila diwakilkan maka ada surat kuasa di perwali itu. Yang menariknya untuk dicermati adalah pemilihan RT RW ini 3 Desember itu bukan hari libur. Bukan hari libur. Saya sudah minta untuk dipindahkan ke hari libur. Anggaplah, memang surat kuasa adalah persoalan sepele bagi kami yang berpendidikan. Tapi bagaimana dengan seorang tukang batu? Dia lebih baik pergi mencari uang di luar, menjadi tukang batu, dapat 200.000 per hari, daripada pergi memilih. Sementara istrinya yang mau mewakili harus membawa surat kuasa. Siapa yang mau membuat surat kuasa ini? Dengan yang membutuhkan materai. Ini yang perlu memang dicermati. Nah, yang kedua adalah kesiapan sosialisasi tadi. Di dalam pemilihan RT RW di Kota Makassar ini tadi sangat bagus dia dikatakan tadi Pak Adi bahwa harusnya disuruh mengungkapkan visi misinya. Supaya kita tidak memilih kucing dalam karung. Ini tidak ada, tapi oke lah kita mungkin karena baru apa yang dikatakan tadi saya minta ke Pak Wali Kota, udah panggil Pak Adi dengan Pak Ali untuk konsultannya pemilihan RT RW nanti itu ke depan. Karena memang ada pengalamannya sendiri, Pak Adi kan sudah ada pengalamannya di Jakarta. Ya, tapi itulah namanya juga sesuatu pasti tidak sempurna. Ya, kesempurnaan itu cuma milik Allah. Tapi apapun alasannya, kita memang perlu banyak hal yang perlu diperbaiki. Utamanya tadi itu bukan cuma persiapan panitia, tapi juga persiapan masyarakat itu sendiri. Nah, kalau cawe-cawe itu memang agak sulit dihindari dimanapun pemilihan, pasti itu terjadi. Pasti itu terjadi. Oleh karena itu kami sebagai anggota DPRD dan semua masyarakat yang harus mengawasinya untuk itu. Jadi saya rasa cukup pemilihan ini. Memang kalau tadi bicara tentang tahapan, memang belum sempurna Pak. Jujur belum sempurna. Karena kenapa itu tadi waktunya memang sangat mepet. Yang kedua sosialisasi masih kurang. Nah, yang ketiga tadi memang kesiapan masyarakat yang belum siap untuk itu. Sementara dari saya seperti itu Mbak. Terima kasih Bapak. Dan juga kita masih membahas terkait juga cawe-cawe begitu. Nah mungkin dari Pak Ali apakah juga melihat ada potensial untuk cawe-cawe Pak dalam pemilihan RT RW Makassar sendiri seperti apa? Iya. Jadi karena
RT ini kemudian terhubung dengan jaringan pemilih akar rumput. Tentu semua orang mau cawe-cawe, khususnya yang punya tendensi politik, ya, ataupun niatan politik ke depannya. Saya kira memang itu yang menjadikannya seksi. Karena saya kira selain fungsi administrasi, ya, menjalankan layanan pemerintahan di street level, dia juga punya fungsi politik, ya. Salah satunya adalah state building, ya, mengenalkan norma ke masyarakat, menegakkan aturan-aturan dalam komunitas RT RW, ya, itu fungsi state buildingnya. Tapi yang menarik kemudian adalah dia juga berfungsi sebagai jaringan politik. Kalau kita lihat di Pilkada 2018, 2020 Makassar sampai 2024, yang menjadi sasaran politisi, yang menjadi sasaran kemudian kandidat-kandidat yang bertarung ini kan ketua RW, karena di situ jaringan suara yang real. Makanya kemudian tidak mungkin orang tidak cawe-cawe di situ. Tapi apa yang terpenting adalah bagaimana cawe-cawenya ini kemudian cawe-cawe yang tidak menodai proses demokrasi yang berjalan gitu. Tidak ada penyalahgunaan kekuasaan di situ. Sehingga kemudian ya boleh semua orang punya hak untuk mengkampanyekan kandidatnya gitu, tapi tidak boleh memanfaatkan jabatannya sebagai lurah misalnya dengan bagi-bagi kemarin itu ya, kupon Jumat Berkah gitu kan. Itu enggak benar, apalagi misalnya kalau dia pakai jabatannya untuk mengkampanyekan salah satu kandidat gitu. Nah, saya kira ini juga menjadi latihan bagi birokrasi supaya bisa mempraktekkan birokrasi yang impersonal dan bisa membedakan mana yang personal, mana yang institusional dalam prosesnya gitu. Tapi tadi kembali lagi bahwa memang cawe-cawe itu tidak bisa dihindarkan karena RT RW ini terhubung langsung dengan basis pemilih. Nah, kalau kita lihat di pemilihan, semua serangan fajar, bansos dan segala macam itu kebanyakan didistribusikan sama RT dan RW. Di 2018, 2020 itu kejadian, gitu kan? Bagaimana kemudian misalnya calon yang gagal ikut bertarung kemudian bisa mendorong orang untuk memilih kotak kosong karena menguasai RT dan RW, ya. Dan ini menjadi cerminan realitas bahwa cawe-cawe ketua RT juga ini kemudian menjadi seksi dalam konteks ataupun level politik yang lebih besar. Anda kalau mengendalikan beberapa RT sudah bisa mengamankan suara misalnya untuk jadi anggota DPR, dan kalau mengendalikan satu jaringan kota ya aman jadi wali kotanya gitu. Ya, jadi memang pasti ini mengundang cawe-cawe, tapi kemudian bagaimana itu diatur, ya. Tadi menarik Pak Muhlis juga Pak Adi sudah menyiapkan kesiapan regulasi yang paling penting, bagaimana regulasinya itu jelas dan mudah dimengerti sama orang, lalu kemudian sosialisasi regulasi, lalu kemudian kesiapan aparatus pemilunya, dan yang terpenting adalah kesiapan masyarakat dalam konteks ini, kesiapan pengetahuan dan juga mental masyarakat dalam menghadapi kontestasi politik yang sangat dekat dengan mereka. Dan ini yang juga agak berbahaya misalnya, karena kalau terlalu larut di dalamnya, ikatan mereka terlalu dekat, sifatnya bisa jadi emosional gitu. Pemilihan politiknya bisa jadi emosional, jangan-jangan misalnya gara-gara ini ada pertarungan antar jalan gitu ya. Nah, saya kira itu gitu, tapi pasti ada cawe-cawe lah. Iya, baik, dan juga terkait hal itu kita semestinya bisa mencegah begitu ya Pak ya, apa yang nanti ditakutkan menjadi peluang untuk adanya kecurangan, tapi semoga tidak ada nanti di pemilihan RT RW di Kota Makassar. Nah, mungkin Bapak Mukhlis Misbah apakah masih tersambung dengan kami Pak? Masih Bu, masih. Oh ya, iya, baik. Dan juga Pak, ini dikabarkan di Kota Makassar ada calon tunggal begitu Pak. Nah, tapi dari masyarakat ada gejolak penolakan begitu Pak terhadap calon tunggal ini, dan dari masyarakat juga tidak ada yang mau mencalonkan lagi untuk sebagai petarung ataupun juga melawan calon tunggal ini. Mungkin untuk
dinamika yang seperti ini akan seperti apa nanti, Pak? Jadi itu saya bilang tadi, apa yang dikatakan tadi Pak Adi dan Pak Ali, memang harus regulasinya itu dalam bentuk perwali, karena perwali lah kiblatnya sebenarnya, itu yang harus menjadi matang dan baik, dan sempurna itu perwalinya itu. Nah, kalau berbicara tentang ada beberapa daerah calon tunggal, memang iya. Karena di daerah itu tidak cukup banyak orang yang berminat, akhirnya muncul calon tunggal. Kemungkinan besar ada dua calon, cuma yang satu mungkin tidak memenuhi persyaratan. Dia kan ini sudah pakai ijazah. Dulu kan RT RW yang lama kemarin itu kan ijazahnya nggak ada. Nah ini sudah pakai ijazah. Meskipun ijazah itu SMP. Dan harus dilegalisir. Nah, Ya. yang menjadi problem sekarang ini, contoh misalnya, ada beberapa kasus, KTP-nya lain, ijazahnya lain. Karena waktu di ijazahnya mungkin masih non-muslim, setelah masuk Islam, ya pasti berubah KTP-nya. Ini yang jadi problem, karena untuk merubah nama dari ijazah ke KTP itu harus melalui pengadilan. Nah, dan tidak mungkin seorang calon RT mengurus di pengadilan cuma gara-gara mau mendaftar RT. Nah, inilah yang membuat mereka mungkin gagal maju karena persyaratan-persyaratan administrasi. Nah, yang kedua juga memang ada indikasi bahwa untuk mendudukan satu orang itu yang menggagalkan calon yang lain. Jadi memang agak sulit dihindari di pemilihan RT pun ini agak sulit menghindari yang namanya cawe-cawe. Makanya saya bilang sebenarnya inilah dibutuhkan pengawasan kita bersama. Saya sudah sampaikan juga para lurah-lurah, bekerjalah secara jujur, transparan, terbuka dengan acuan perwali. Ya, Iya. seperti itu. Iya. Jadi coba kita bayangkan, kalau nanti tanggal 3 Desember jadi dilaksanakan pemilihan, suaminya tidak ada, terus keluarganya yang mewakili, kalau tidak membawa surat kuasa, maka dia tidak bisa memberikan hak suaranya. Ini kan banyak pasti kejadian seperti itu. Ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah dalam hal ini panitia, Badan BPM, Badan Pemberdayaan Masyarakat. Mana lagi data pemilih belum selesai. Tapi sebelum saya live di sini, saya sempat telepon BPM, apakah semua tadi yang saya sampaikan ini sudah selesai? Dia bilang, insya Allah selesai. Ya, kalau begitu laksanakan. Karena kemarin saya sempat memberi pernyataan bahwa ditunda dulu. Sudah banyak bilang, tidak usah kalau begitu pendapat usah pemilihan. Tunjuk-tunjuk saja. Seperti sebelumnya. Tapi Pak Wali sendiri, Pak Umar Apri sendiri tidak ingin melakukan itu tunjuk-tunjuk. Karena dia mau pemilihan RT RW ini adalah demokrasi. Bukan tunjuk-tunjuk. Seperti itu mungkin dari saya. Iya. Ya, baik. Jadi ya kita sudah melihat ya, apalagi ini juga menjadi pengalaman baru terkait juga tadi jika kepala keluarganya tidak sempat hadir lalu harus memberikan surat kuasa dan lain sebagainya. Jangan sampai ini dalam tanda kutip membuat masyarakat malas untuk datang ke TPS begitu ya Pak ya. Karena ada beberapa mekanisme yang juga harus dilalui. Nah, mungkin Bapak Adi yang sudah pernah melalui pemilihan RT RW juga, apakah pernah ada pengalaman untuk calon tunggal Pak atau seperti apa? Sebenarnya setahu saya ya ada minimalisasi ya dibuat di regulasi itu agar calon itu tidak tunggal. Jadi disebutkan misalnya calon lima orang atau minimal ya 3 orang. Jadi itu tergantung sebetulnya dari kesepakatan yang dibuat dari panitia waktu itu ya. Karena saya sebenarnya ya tidak hanya pada saat regulasi Pergubnya dirancang ya DKI Jakarta itu saya ikut juga menjadi narasumber ya. Juga eh, pernah jadi panitia. Nah, kita yang rancang itu seluruh tata cara pemilihan itu di bawah dan itu ada rapat di tingkat RT dihadiri oleh warga termasuk data-data pemilih itu dirapatkan secara fix ya supaya tidak ada apa kecurigaan lah. Jadi pertanggungjawaban publiknya itu harus kuat sebetulnya ya kalau data pemilih. Karena itu rapat di tingkat RT itu harus dilakukan, disepakati dan dihadiri oleh warga bahkan ya terbuka rapat itu dilakukan oleh RT. Jadi saya waktu jadi panitia itu merancang seperti itu ya calon kriterianya dan sampai kemudian mekanisme ketika terpilih ya.
Nah, lalu ada proses di mana ketika terpilih ya semua calon kan harus hadir ya, lalu berjabat tangan kan harus ada mekanisme konsensus. Jadi bukan potensi konfliknya kan itu harus diredam juga itu. Kemudian saya terpilih juga menjabat RT karena peraturan RT waktu itu setahu saya ya, bukan setahu saya tapi yang saya alami bersamaan dengan gaji yang diberikan oleh Pemda DKI waktu itu. Jadi RT dipilih itu karena ada gajinya itu diberikan oleh Pemprov Pemprov DKI ya. Jadi kenapa RT dipilih? Mungkin itu karena ada insentif gaji yang cukup besar juga itu. Mungkin karena APBD dan karena itu ya tidak lagi ditunjuk gitu. Nah, harus ada pertanggungjawaban. Nah, saya mengelola juga bahkan ya anggaran waktu itu dan gaji itu sebenarnya jadi anggaran RT saja, bukan jatuh ke pribadi ya. Dan kemudian ya pengalaman saya berikutnya itu saya membentuk panitia. Karena saya menjabat ketua RT, saya yang membentuk panitia, lalu panitia itu disetujui oleh lurah. Itu kan panitia itu dibentuk di tingkat RT dan ya di bawah pengawasan lurah. Lurah itu adalah tokoh yang paling disegani itu di tingkat karena harus turun lurah itu mengawasi secara langsung kalau bukan diwakili tetap ada elemen kelurahan yang pada saat datang itu warga semua itu segan ya karena kehadiran pemerintah daerah yang mengawasi. Nah, entahlah kalau lurahnya cawe-cawe itu yang berbahaya sebetulnya bisa menimbulkan reaksi publik dari bawah lalu ya sebenarnya ya meskipun kecil tapi potensi konflik bisa saja terjadi karena ada dianggaplah campur tangan ini ya money politik saya kira juga bisa terjadi tapi ya serangan pajar itu saya kira enggak inilah karena ini kan skalanya kan skala mikro ini. Kalau kita hidup di tingkat RT itu berapa sih warganya kan ya? Kan enggak bisa dihitung, bisa dikenali itu semua mereka ya kalau kita hidup di lingkup RT itu. Jadi sebenarnya sih warga itu apa sangat itu akrab lah bisa lebih mudah. Yang penting bahwa tidak ada campur tangan yang diberi yang muncul dari pihak kelurahan itu yang harus steril itu harus ada jaminan netralitas ya pemerintah. Jadi ketika panitia juga saya bentuk karena ya sudah habis periode untuk pemilihan berikutnya ya itu juga orang-orang yang memang tahu dan diharapkan punya pengalaman karena mereka bahkan RT sebelumnya juga ikut terlibat sebagai panitia. Jadi ya kalau itu sebenarnya dikelola dengan baik ya, dengan akuntabel dan tidak ada intervensi. Otonomi RT itu penting di dalam pemilihan itu. Nah, itu harus ada jaminan ketika dilakukan pemilihan. Kan ini sebetulnya fungsi lurah itu kan hanya mengawasi. Jadi otonomi di bawah RT termasuk panitia itu sangat penting, tidak boleh diintervensi. Itu harus ada jaminannya. Nah, jadi kalau tidak ada itu jaminan seperti itu ya itu saya kira ya proses belajar demokrasinya juga agak agak riskan juga kalau seperti itu. Karena ini justru di sinilah masyarakat diajari ya bagaimana berpraktek demokrasi di dalam kehidupan yang paling dekat ya dengan mereka dengan memilih pemimpin itu. Itu saya kira yang mungkin saya ingin kemukakan yang harus dijaga di pemilihan RT RW di Makassar ini. Baik, Gitu jadi sih. itu ya baik dan juga kita sudah melihat memang ada beberapa gesekan yang terjadi begitu ya Pak ya akibat juga ini mungkin ada persiapan yang kurang kemudian juga ini masih menjadi hal baru bagi masyarakat Kota Makassar namun semoga dapat segera diatasi kalaupun harus ditunda ya tidak apa, yang penting persiapannya juga Iya. sudah matang begitu. Nah, mungkin untuk melihat juga calon tunggal ini, Pak Ali sendiri, mungkin Pak melihatnya seperti apa? Apakah ini juga menandakan bahwa masyarakat sudah mulai melek dengan calon pilihannya karena ada beberapa penolakan begitu, karena calonnya tunggal dan masyarakat kurang suka dengan calon tersebut. Silakan Bapak. Ya, saya rasa mungkin tadi terkait dengan pembicara sebelumnya ya, kesiapan masyarakat sendiri untuk menerima pemilihan ini, baik dalam bentuk partisipan pemilih ya, ataupun menjadi kandidat gitu ya. Saya rasa ini yang belum tersosialisasi dengan baik sehingga kemudian mungkin banyak orang yang belum mempersiapkan diri gitu ya. Saya juga baru tahu ini seandainya
saya tahu 2 bulan lalu mungkin saya sudah persiapkan diri juga jadi ketua RT. Tapi tadi Pak Muhlis juga singgung celah regulasi gitu ya. Saya kira memang karena tadi sudah dijelaskan celah-celah regulasi yang ada, termasuk misalnya kayak tadi apa persoalan administratif ya, orang yang memilih mewakili keluarga kalau bukan kepala keluarganya harus pakai surat kuasa dan itu memberatkan orang, sebagian besar orang. Nah, saya kira BPM yang bertanggung jawab di situ ataupun Pemkot Kota Makassar harus mengidentifikasi celah-celah regulasi itu, kemudian menerbitkan juklak juknis supaya ini jadi lebih gampang, bahasa-bahasa yang agak multi interpretatif kemudian dalam aturan itu ataupun bisa mengundang misinterpretasi dari diksi-diksi yang ada dalam aturan kemudian bisa diperbaiki lewat juklak juknis ini, sehingga sebenarnya tidak perlu ditunda, tapi kemudian dengan memperbaiki implementasi aturannya melalui juklak juknis, saya kira juga ini akan memperlancar gitu, termasuk misalnya juklak apa yang terjadi ketika ada calon tunggal oleh apa ada petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis ketika ada situasi misalnya di mana ada calon tunggal, itu juga harus diatur dalam juklak juknis itu, sehingga kemudian berbagai kendala yang mungkin timbul bisa diantisipasi, karena tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mulis bahwa memang ada gap, ada celah dalam regulasi yang ada, sehingga kemudian itu perlu ditambal untuk memuluskan prosesnya dengan menerbitkan juklak dan juknis untuk pelaksanaan ini, sehingga kemudian ini bisa jadi lebih lancar gitu, karena ya untuk memfasilitasi proses. Dan tadi mungkin karena waktunya singkat, persiapannya kurang bagus, maka salah satu cara adalah dengan menerbitkan aturan tambahan yang kemudian bisa lebih memudahkan orang untuk paham tentang proses-prosesnya, memudahkan proses itu sendiri, sehingga kemudian ini bisa memudahkan, melancarkan aturan-aturan yang sebelumnya justru menjadi hambatan dalam proses ini gitu. Ya, saya kira itu. Iya, baik. Dan juga dalam prosesnya terkait dengan pemilihan RT RW di Kota Makassar pada rapat kemarin yang dipimpin oleh Ketua DPRD Makassar Bapak Supratman, ini ada mengungkapkan bahwa adanya intimidasi yang berupaya mengurangi jumlah kandidat dengan mempersulit pemberkasan. Kandidat tertentu dipermudah, sementara yang lain dihambat. Mungkin Pak melihat adanya situasi ini mungkin seperti apa? Bapak Ali, silakan. Ya, itu tadi, karena memang mungkin ada celah-celah dalam regulasi yang bisa dieksploitasi, maka kemudian perlu diterbitkan aturan tambahan yang bisa menangkal ini. Apalagi kan sudah ada kasus misalnya, bagaimana kalau lurah cawe-cawe misalnya, cawe-cawenya bagaimana menghambat proses administrasi dan segala macam. Nah, perlu segera diterbitkan aturan-aturan tambahan itu ya, seperti juklak atau juknis, sehingga ini bisa dibenarkan. Kan bikin juklak juknis saya kira enggak perlu waktu yang lama, 3 hari itu sudah bisa selesai, ditandatangani Pak Wali, diterbitkan, kemudian jadi pedoman dalam proses pelaksanaan ini gitu ya. Dan juga bercermin dari kasus-kasus yang sudah ada, semestinya itu kemudian bisa mereduksi, meminimalisir pelanggaran-pelanggaran yang sudah berhasil diidentifikasi ataupun diproyeksikan akan terjadi karena adanya gap atau celah dalam aturan pemilihan ketua RT dan RW ini. Saya kira memang secepatnya perlu diidentifikasi celah-celah dalam aturan itu, lalu kemudian disandingkan dengan hasil evaluasi proses yang sedang berjalan, lalu kemudian dibuatkan aturan-aturan teknis untuk melengkapi aturan yang sudah ada, sehingga ini kemudian bisa mendukung prosesnya gitu ya. Termasuk misalnya ketika dibutuhkan badan ad hoc ya, kenapa tidak gitu ya, misalnya DPR, terus Pemkot, Polres bisa bikin badan ad hoc yang kemudian
memberi masukan terhadap penyelenggara, ya, terkait keamanan, misalnya terkait partisipasi warga dan segala macam, membentuk panitia-panitia di level bawah untuk membantu proses pelaksanaannya. Saya kira ini bisa dilakukan gitu, tergantung misalnya political will-nya kayak gimana, karena ini kan sebenarnya masalah yang mudah diselesaikan gitu, tinggal mencari apa celahnya dalam regulasi, kemudian memperbaiki celah regulasi itu melalui aturan-aturan yang aturan-aturan tambahan, sehingga kemudian ini bisa menjadi lebih lebih bagus. Saya kira semua kejadian-kejadian itu bisa direduksi kalau kita punya aturan atau regulasi yang lebih bagus dan lebih operasional gitu. Iya, baik. Dan kita melihat bahwa memang dalam beberapa permasalahan ini semoga nantinya lebih ada kesiapan lagi begitu ya Pak ya, dan juga ini menjadi salah satu pengalaman yang juga nantinya akan kembali menjadi bahan evaluasi ketika nanti akan ada pemilihan RT RW lagi. Lalu mungkin pada Pak Adi melihat juga ada permasalahan intimidasi ini Pak, yang berupaya mengurangi jumlah kandidat, mungkin seperti apa Pak melihat ataupun juga dari pengalaman Bapak di Jakarta kemarin? Iya, sebenarnya kan tergantung panitia pemilihan itu. Jadi kalau panitia pemilihan imparsial ya, karena sebenarnya jaminan yang sangat penting itu mungkin karena apa ya, pengalaman berbeda saja ya, yang saya merasakan otonomi yang diberikan ya oleh Pemda terhadap RT itu ketika penyelenggaraan pemilihan itu sudah dijamin, jadi tidak ada campur tangan yang muncul ya, sehingga tidak ada penyusupan atau pemaksaan calon-calon. Mesti sebenarnya ada penegasan ya seperti itu sebelum pemilihan dilakukan itu, bahwa seluruh aparat itu imparsial ya, dan calon itu mungkin tergantung dari aturan. Saya tidak tahu kalau di Makassar ini karena kita itu menentukan pemilihan lalu dikonsultasikan ke lurah, lurah yang menyetujui. Jadi apa bisa saja calon itu diformat sedemikian rupa untuk tidak menjadi calon tunggal. Apalagi kalau membatasi kegiatan atau apa ya, keinginan calon lain itu sebetulnya sudah mencederai ya proses demokrasi yang justru yang diharapkan di dalam pemilihan RT itu jadi cerminnya di situ. Jadi harus ada keran yang terbuka, kan esensi dari pemilihan RT RW itu setiap warga berhak memilih dan dipilih. Itu jadi tidak boleh ada yang dihalangi atau tidak boleh ada yang diintimidasi ya dalam proses pemilihan itu. Saya agak terlalu jauh itu kalau ada sampai anu ya, intimidasi ya. Ya, yang disitulah fungsi pengawasan itu. Yang berfungsi saya pengalaman di Jakarta itu hanya security anu aja itu dari kelurahan apa itu. Eh, Polisi rasanya enggak ya, enggak turun langsung. Hanya pengerahan aparat saja itu, aparat kecamatan, aparat kelurahan datang, itu kan warga sudah segan itu. Tanpa harus ada polisi itu. Lalu apa namanya? Ya ada kan security kan, Satpam ya, Satpol apa. Itu semua yang datang itu kan ada yang dikerahkan. Tanpa harus ada itu pakaian itu uniform aparat keamanan itu. Nah, itu saya lihat. Dan ada satu hal lagi itu yang mungkin perlu dibenahi, bisa jadi potensi konflik itu data pemilih gitu. Saya pengalaman itu juga agak krusial itu data pemilih karena mungkin itu sangat mudah itu kalau ada warga yang menyeberang dari RT sebelah ke, kalau data pemilih tidak dijelaskan dan bisa menjadi potensi konflik di kalangan warga. Waktu itu cukup lama juga itu kita benahi waktu saya jadi panitia ya. Ada orang yang meninggal, ada yang berpindah tempat, ada yang apa namanya itu ya punya apa mobilitas ya di dua tempat itu, ada yang bertetangga juga kita. Jadi batasan warga di tingkat RT itu harus benar-benar akurat dan disetujui di muka publik, disetujui bersama di depan. Jadi rapat RT menyetujui data pemilih itu
Lalu setelah ini dilihat semua terbuka, rapatnya terbuka. Nah, jadi tidak ada lagi persoalan pada akhirnya setelah dipilah-pilah ya warga yang benar-benar kita anggap memang punya hak pilih itu yang bermukim ya di RT bersangkutan. Nah, itu semua beberapa potensi ya yang mungkin bisa saja menimbulkan ya potensi konflik dan itu sedapat mungkin ya. Pak Ali tadi mengemukakan pentingnya ada petunjuk operasional, saya kira dalam jangka waktu yang mepet ini ya, memang perlu ada mungkin ketegasan yang dibuat oleh Pemda melalui DPRD lah. Mungkin Pak Mulis mengendorse itu agar pertama misalnya tidak boleh ada intervensi politik ya, baik dari partai politik maupun apalagi misalnya dari pihak Pemda misalnya atau kelurahan ya. Jadi harus ada jaminan otonomi pemilihan ini benar-benar dari warga oleh warga untuk warga RT bersangkutan. Tidak ada campur tangan ya dari luar itu atau intervensi dari atas lah. Apalagi ada cawe-cawe. Kemudian yang kedua misalnya ya kesepakatan warga terhadap data pemilih gitu. Jadi harus steril benar-benar bahwa data itu firm ya, tidak menimbulkan nanti perselisihan lah karena ada mudah sekali tuh penyeberangan dan apalagi data double ini ya pemilih itu milih di tempat lain, milih juga di RT kita deh. Nah, itu harus ada jaminannya juga. Kemudian apa ya hasil ini semua harus diawasi melibatkan masyarakat ya dari tahapan itu terutama di saat tahapan final itu pemilihan itu saat voting ya. Nah, seluruh warga jadi apa hasil dari pengawasan partisipatif ya dari warga. Jadi eh, warga itu harus dilibatkan itu mulai dari tahap ketika eh, apa data pemilih itu disahkan, dipilah bersama, lalu sampai pada saat misalnya pengawasan saat voting itu ada duduklah tokoh masyarakat ya. Nah, petunjuk-petunjuk operasional yang seperti itu mungkin ya yang dimaksud Pak Ali tadi itu ya barangkali memang perlu kalau memang mau dilaksanakan dalam waktu dekat, tidak ditunda ya. Tapi kalau bagi saya ya sebetulnya ini kan masalah teknis ya. Warga esensinya kan mau diajak untuk demokrasi. Jadi eventnya itu sebenarnya bisa saja ditunda, tidak masalah itu. Berapa hari kalau kalau saya sih sebenarnya atau kalau memang tepat di hari yang sudah ditetapkan 3 Desember itu ya segera dibuatkan mungkin follow up ya yang lebih memberi kepastian ya bahwa pemilihan RT RW itu adalah apa eventnya warga ya. Karena itu ya eh, apa semua harus dijamin ya tidak ada intervensi dan semua berjalan imparsial lah pemilihan itu dengan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Begitu saya kira. Jadi ternyata ada banyak PR begitu ya Pak ya dalam pemilihan RT RW Makassar ini dan masih ada waktu mungkin masih bisa dipersiapkan Ya. lagi dengan juga mengikut sertakan Bapak Ali dan juga Bapak Adi ya Pak Muklis tadi mungkin sarannya seperti apa Pak mungkin melihat kesiapan ini mungkin boleh memberikan juga harapan setelah nantinya kita melihat pemilihan RT RW Makassar. Silahkan Bapak. Termute, Pak Mulis, termute. Iya, Bapak Suara Mulya masih termute, Pak. termute Silakan di ya open suaranya. mic-nya. Masih termute ya. Masih termute Pak Mulis. Mic. Ya, oke. Saya sudah katakan tadi, andaikan Pak Adi dan Pak Ali dilibatkan dalam pembuatan perwali, sangat bagus sekali ini. Karena mereka paham. Nah, yang kedua, harusnya perbincangan kita hari ini, Kabak BPM Andi Ansar harus ada sebenarnya. Ya, betul. Supaya mendengar, mencermati, terus dia bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya yang belum bisa dikerjakan. Ya, tapi insya Allah nanti sebentar saya telepon. Karena saya juga belum sholat asar ini. Makanya saya mau pamit juga tadi. Tidak enak juga sama Pak Ya. Dokter semua. Akhirnya saya sampaikan lagi bahwa
apa yang dikatakan tadi Pak Ali juga memang ada benarnya bahwa tidak bisa masih dilengkapi ini juknisnya Perwali ini. Masih ada sisa waktu untuk membuat lebih sempurna itu juknisnya untuk mendukung Perwali. Seperti misalnya tadi itu, apakah itu tadi persyaratan surat kuasa bisa dihilangkan atau tidak. Karena menurut saya nanti ini akan membuat masyarakat susah itu sendiri. Khususnya bagi menengah yang ke bawah, seperti misalnya tukang batu, tukang beca. Ini tukang beca tidak semudah itu bisa membuat surat kuasa. Nah, maksud saya, kalau di juknisnya bisa dimasukkan bahwa apabila membawa KTP, membawa KK, dan nama itu di kakaknya asli, KTP-nya asli, kenapa tidak harus dibebaskan memilih untuk mewakili keluarganya? Jangan dihambat. Yang kedua, hari pemilihannya Pak Muhlis itu, saya juga pengalaman saya hari libur itu kita di Jakarta, jadi hari Minggu. Itulah saya sudah Warga ada usulkan. semua lagi santai-santai malah mereka. Saya sudah usulkan sama Pak Kabak libur. Pak Kabak BPM. Kenapa Anda lakukan di hari kerja? Karena ini betul-betul kita jadikan santai ini. Andai kan Sabtu Minggu boleh. Ya, lebih santai. Ya. Terus yang disampaikan tadi oleh Pak Adi juga bahwa Pak Ali bahwa data pemilih juga ini bisa memicu konflik. Iya. Misalnya ada beberapa warga yang tidak diundang. Terus perpindahan dari RT 1 ke RT lain cuma karena ingin menambah suara, dan ini yang terjadi. Itu. Ini yang terjadi di banyak yang laporan masuk ke saya. Saya minta kepada panitia Pak Lurah untuk membenahi ini. Padahal harapan kita sebenarnya semua ini adalah pemilihan RT RW secara demokrasi dijadikan hiburan juga untuk mendapatkan demokrasi yang baik. Betul. Bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya. Jadi mungkin begitu Pak Dr. Ade, Pak Dr. Ali, saya pamit mungkin karena mau sholat dulu, sama Pak. Iya. Ditutup Jadi, aja Coach, itu aja dulu kalau bisa. Iya, baik. Dan juga baik, terakhir mungkin apa harapannya Bapak Ali dari nantinya terlaksananya pemilihan RT RW Makassar? Silakan Pak. Ya, saya rasa kita berharap ya bahwa pemerintah juga sedikit memberi perhatian untuk memperbaiki celah-celah regulasi yang ada. Dan yang kedua, saya kira ini adalah proses yang baik, menghasilkan harapan yang baik, dan juga lahir dari niat yang baik untuk memfasilitasi proses-proses demokrasi sampai ke level akar rumput. Kita pasti harus mendukung gitu ya. Saya, Pak Adi, Pak Muhlis tentu sangat terbuka untuk diajak berkonsultasi dan segala macam terkait pelaksanaan dan evaluasi dari kegiatan pemilihan RT dan RW ini. Dan pada kesempatan ini juga kita mengajak warga untuk mensukseskan ini menjadi sebuah event yang mungkin akan kita ingat seumur hidup sebagai sebuah kegiatan yang kemudian memfasilitasi lahirnya demokrasi yang betul-betul partisipatif di akar rumput. Saya kira itu. Terima kasih untuk ketiga narasumber pada hari ini telah menyempatkan untuk bergabung melalui virtual Zoom meeting membahas terkait pemilihan RT RW di Kota Makassar. Sehat-sehat Pak, semoga nanti kita melihat demokrasi dari akar rumput ini bisa berjalan sukses di Kota Makassar meskipun ada banyak dinamika yang sudah kita lewati. Terima kasih, selamat sore, selamat kembali menjalankan tugas masing-masing. Dan juga Tribuners, terima kasih sudah menyaksikan program kita pada sore hari ini. Jangan lupa juga saksikan beragam berita dan informasi menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Tibur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania mewakili seluruh narasumber dan juga seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.